Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Awaludin SEME, yang kami hormati Bapak Mufti Hudani SEMIC DIV selaku pengampu mata kuliah Ekonometrika 1. Di sini saya, Enrico Bagus Pratama, dan Meli Agustin Tina akan menyampaikan hasil miniskripsi kita yang berjudul Pengaruh Kebijakan Fiskal, Investasi Swasta, dan Daya Saing Ekspor terhadap Produk Domestik Bruto. Studi kasus di Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Boleh next slide? Di mana kita telah merancang bab 1 pendahuluan dan akan disampaikan oleh Meli Agustina. Kepada Meli, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yakni pendahuluan. Baik, jadi latar belakang kami meneliti topik ini, yakni kami melihat bahwa banyak negara mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif setelah terjadinya resesi global pada tahun 2008. Contohnya sendiri, di negara Amerika, Amerika ini menerapkan American Recovery and Investment Act of 2009, di mana Amerika ini mengalokasikan sekitar 831 miliar dolar untuk proyek di bidang energi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Hadley, di mana ternyata kebijakan fiskal ini juga penting untuk setiap negara yang ada di dunia ini, di mana kebijakan fiskal ini mampu mencegah kekacauan ekonomi yang diakibatkan dari luar. Selain itu, investasi swasta dan daya saing ekspor juga memiliki peran yang penting dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi negara di dunia ini, di mana pemerintah ini lebih tertarik untuk menarik investasi dengan meningkatkan regulasi bisnis dan memberikan insentif fiskal. Dan negara-negara di dunia ini juga bersaing untuk menaikkan daya saing ekspornya, di mana ternyata daya saing ekspor ini mampu menyongsong pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih cepat. Contohnya sendiri di Tiongkok, Tiongkok ini berhasil menaikkan daya saing ekspor dengan menerapkan kebijakan industri yang proaktif, investasi dalam teknologi, dan devaluasi mata uang yang strategis. Hal ini disampaikan oleh World Bank pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, kami merumuskan masalah. Terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode tahun 2007 sampai dengan 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2021. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh daya saing ekspor terhadap produk domestik bruto Indonesia periode 2007 sampai dengan 2021. Sebenarnya kami juga menguji bagaimana sih interaksi antara kebijakan fiskal, investasi itu swasta, dan pengaruh daya saing ekspor terhadap produk domestik bruto Indonesia. Selanjutnya, di sini kami menyusun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap PDB Indonesia, menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap PDB di Indonesia, menganalisis pengaruh daya saing ekspor terhadap PDB di Indonesia, dan yang terakhir, menguji interaksi antara kebijakan fiskal, investasi swasta, dan daya saing ekspor terhadap PDB di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini yang pertama ada memberikan informasi yang digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada memberikan informasi yang berguna bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Baik, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Enrico. Baik, pada bab 2 kita akan meninjau pustaka dari penelitian yang telah kita lakukan.
Boleh next slide. Dalam tinjauan pustaka, kita telah mengkaji beberapa literatur, termasuk teori-teori yang masuk ke dalam penelitian kita. Yang pertama ada teori yang menyatakan bahwasanya kebijakan fiskal ini melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian, di mana uh, pada semester sebelumnya kita pernah mempelajari makroekonomi yang disampaikan oleh buku Menkyo bahwasanya ada yang namanya persamaan identitas penghitungan pendapatan nasional di mana Y sama dengan C plus I plus G plus net export. Dan di mana di sini kita akan eh, mencari dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan fiskal, investasi swasta, dan daya saing ekspor terhadap PDB itu sendiri. Lalu teori yang kedua, ada investasi swasta itu sendiri, di mana investasi swasta ini mencakup pengeluaran dan oleh perusahaan dan individu untuk barang modal seperti mesin, bangunan, dan teknologi. Dan kita mengambil teori neoklasik di mana kemajuan teknologi dan akumulasi modal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan model ini juga menekankan pada tabungan serta investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan stok modal dan output ekonomi secara keseluruhan. Dalam daya saing ekspor sendiri, kita telah melihat dengan teori perdagangan internasional di mana kita merujuk pada teori keunggulan kooperatif, di mana negara itu akan mengekspor barang yang mereka produksi dengan efisien dan lebih tinggi. Dan di sini kita akan mengukur bagaimana daya saing ekspor itu akan berkontribusi terhadap yang namanya produk domestik bruto atau pendapatan dari sebuah negara itu sendiri, termasuk dalam literatur kita, di dalam penelitian kita yang membahas dalam cakupannya adalah Indonesia. Boleh next slide? Nah, selain teori, kita juga telah melakukan literatur review terhadap penelitian-penelitian terdahulu, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Edi Irawan tahun 2023 menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif di negara berkembang ini memiliki efek yang positif terhadap PDB per kapita. Lalu, bagaimana kita melihat investasi swasta? Menurut Caldwell dan Musa, itu investasi swasta juga memiliki efek atau berpengaruh positif terhadap pertumbuhan negara-negara berkembang. Artinya secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap yang namanya PDB. Lalu daya saing ekspor, kata Rodriguez dan Claire di dalam penelitiannya, daya saing ekspor ini memiliki pengaruh yang positif juga dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB di negara berkembang. Dan dari penelitian-penelitian terdahulu ini, kami dapat merumuskan yang nantinya menjadi pemodelan data. Baiklah, boleh di next slide. Dan dari sini kita telah merumuskan kerangka berpikir di mana kita telah merumuskan kebijakan fiskal. Bagaimana kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal yang kami gunakan adalah pengeluaran pemerintah, itu berpengaruh terhadap produk domestik bruto yang nantinya menjadi hipotesis satu. Lalu ada investasi swasta di mana kita mengukurnya dari PMTB dan bagaimana sih investasi swasta itu bisa berpengaruh atau berpengaruh secara positif terhadap PDB yang nantinya menjadi hipotesa keduanya. Lalu di hipotesis ketiga yaitu daya saing ekspor, di mana daya saing ekspor ini kita lihat dari international International World Competitive Index, di mana di situ bagaimana daya saing ekspor itu dapat berkontribusi terhadap PDB. Dan uh, H4 atau hipotesis keempatnya ini adalah uji simultan, di mana kita melihat bagaimana sih ketiga variabel tersebut, di mana kebijakan fiskal, investasi swasta, dan daya saing ekspor itu dapat mempengaruhi PDB. Boleh next slide?
masuk ke dalam bab 3, yakni metode penelitian dari pendahuluan, dari latar belakang, rumusan masalah, hingga tadi ada teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini, serta ada literatur pendahulu, maka kita dapat merumuskan beberapa metodologi penelitian sebagai berikut. Jadi jenis penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian data time series. Jadi yang kita ambil ini adalah dari rentan tahun di mana 2011 dan sampai dengan 2021, di mana kita akan menganalisis tadi ada variabel independennya, yakni kebijakan fiskal, investasi swasta, dan daya saing ekspor terhadap variabel dependennya, yakni produk domestik bruto di Indonesia sendiri. Dan data yang kami ambil ini dari berbagai sumber, salah satunya dari Badan Pusat Statistika, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan IMDb. IMDb ini adalah yang mengeluarkan World Competitiveness Index, di mana di situ kita bisa melihat daya saing ekspor kita dari tahun ke tahun. Dan analisis data yang kami lakukan adalah menggunakan model regresi dengan pendekatan fixed effect, dan kita menggunakan ordinary least square methods yang dibantu dengan alat eViews. Dan dari kerangka berpikir dan teori-teori sebelumnya, kita dapat merumuskan di mana ini adalah model regresinya, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah E atau term error. Jadi di sini adalah produk domestik brutonya, di mana dalam periode T dan X1 adalah kebijakan fiskal, X2 adalah investasi swasta, dan X3 adalah daya saing ekspor, di mana beta 0 adalah konstantanya atau C-nya atau A-nya, alpanya. Beta 1 dan beta 2 dan beta 3 itu adalah koefisien regresi dari masing-masing variabel, dan juga ada E dan adalah term error-nya. Boleh next slide? Dan metode analisis data yang kami lakukan adalah menggunakan uji asumsi klasik, di mana kita akan menguji apakah data tersebut terdistribusi secara normal. Lalu yang kedua, apakah terdapat multikolinearitas atau tidak? Apakah data tersebut berlaku heterokedastisitas atau homokedastisitas, ataupun uji autokorelasi, di mana apakah data-data tersebut terdapat autokorelasi atau tidak. Dan teknik kedua ya ini menguji hipotesis, di mana akan menjawab rumusan masalah kami, yakni dengan uji parsial, uji T statistik, dan uji serentak atau uji F, atau bisa dibilang uji bersama-sama. Dan kita akan menganalisis koefisien determinasi atau R-square-nya. Boleh next slide? Pada bab 4, kita akan menganalisis hasil dari dan pembahasan dari penelitian kami, yang dimana dalam hal ini kami akan mempresentasikan eViews atau runningan dari penelitian kami. Boleh, Meli, silakan. Data yang kami berikan di sini ada Y1, di mana Y1 ada GDP dalam billion and trillion dollars. Lalu ada X1. X1 adalah pengeluaran pemerintah, X2 ini adalah investasi swasta, dan X3 adalah
daya saing ekspor. Dan kita akan merunning data tersebut. Nah, berikut ini adalah data yang telah kami sajikan, yakni ada variabel dependent Y dan variabel independen X1, X2, dan X3. Dan kami akan melakukan running melalui proceed, lalu make question. Kita running dulu menggunakan least squares. Baiklah, jadi untuk melakukan yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas, di mana kita akan melihat apakah data tersebut, data yang kami sajikan adalah data yang terdistribusi normal atau tidak. Boleh dilakukan running? Boleh. Jadi untuk melakukan running terhadap bagaimana kita mau melihat data tersebut, apakah dia terdistribusi secara normal atau tidak, itu kita pergi ke view, lalu ke residual diagnostic, lalu kita pencet histogram normality test. Histogram normality test. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya adalah ini ada probability, di mana probability dari normalitas ini adalah 0,655181, yang di mana kalau kita merujuk pada uji Kolmogorov-Smirnov test itu asumsinya adalah jika alpha lebih atau probability-nya itu lebih dari 0,05, berarti data tersebut terdistribusi secara normal. Dari data tersebut, dari probability ini kita bisa lihat bahwasanya probability-nya adalah 0,655181, yang dimana lebih besar daripada 0,05, dan artinya data yang kami sajikan adalah data yang terdistribusi secara normal. Artinya uji asumsi klasik untuk normalitas ini adalah lolos uji. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi klasik multikolinearitas, di mana kita akan menguji melihat VIF atau variance inflation factor dengan cara yang pertama kita akan mencet view, klik view, lalu klik koefisien diagnostik, lalu kita bisa lihat variance inflation factors. Nah, di sini variance inflation factors ini adalah uji multikolinearitas dengan kita melihat nilai dari PIF sendiri. Jadi uh, ada asumsinya mengatakan bahwasanya jika toleransinya itu melebihi 0,1 atau 0,10, itu dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas. Jadi kita bisa lihat di situ bahwasanya nilai dari VIF, center VIF itu semuanya X1, X2, dan X3 itu lebih dari 0,1 atau lebih dari 0,10, di mana center center VIF-nya ini adalah 1,01, 1,03, 1,35, dan 1,35. Artinya ketiga variabel bebas ini adalah lolos dari uji multikolinearitas atau tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik untuk menguji apakah data tersebut heterokedastisitas atau homokedastisitas. Caranya adalah dengan klik view, lalu kita bisa ke residual diagnostic, boleh kita ke heterokedasticity test. Nah, kita bisa pakai, di sini kita menggunakan Brace Pagan Godfrey.
metode, sebenarnya ada beberapa tes, cuma kita melakukan dengan cara Brice-Pagan-Gottfried. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat tabel tersebut itu nilai signifikasinya itu absolut residual dan variabel independennya itu lebih dari alpha 0,05. Kita bisa dilihat di probability F dan absolut residual. Jadi ada 0,41, 0,344, dan 0,375 di mana uh, data tersebut lulus dari uji heterokedastisitas atau tidak terdapat heterokedastisitas pada data yang kami lakukan uji regresinya. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang keempat, yakni uji autokorelasi. Dengan cara kita klik estimate, kita balik dulu, lalu ke view, boleh kita ke residual diagnostic, boleh kita ke serial correlation LM. Dan di sini untuk uji autokorelasi sendiri, kita menggunakan metode uji Durbin Watson. Boleh di. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya maaf, kita ternyata menggunakan Brice-Gottfried serial correlation LMTS, di mana di sini asumsinya adalah kalau probabilitasnya itu lebih dari alpha sama dengan 5% atau lebih dari 0,05, kita bisa lihat di mana probability itu ada di angka 0,9 dan 0,8, artinya ini memenuhi syarat, atau bisa dibilang bahwasannya data tersebut lolos dari uji autokorelasi atau variabel-variabel independennya tidak terdapat autokorelasi. Oke. Jadi dari uji asumsi klasik semuanya lulus uji asumsi klasik. Lalu kita akan melakukan uji statistik atau uji hipotesis yang akan diuji oleh Meli. Baik, di sini kita akan menguji hipotesis dari penelitian kita. Caranya sama seperti sebelumnya, kita ke proses, kemudian kita make equation, kita menggunakan metode least square. Kita klik OK. Di sini akan muncul jendela hasil regresi. Nah, untuk pengujian yang pertama, kita menguji parsial atau tes statistik. Di sini kita menggunakan probabilitas, di mana ketentuannya adalah apabila probabilitas dari tes statistik ini kurang dari 0,05, maka hipotesisnya atau H0-nya diterima. Kemudian, apabila nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Dapat kita lihat dari pengujian X1, probabilitas dari tes statistik yakni bernilai 0,0010, di mana nilai ini kurang daripada 0,05. Artinya, H0 ditolak. Dan hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dari X1 atau pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2021. Nah, untuk tes statistik dari X2 atau PMTB memiliki nilai probabilitas 0,00, di mana probabilitas ini kurang dari nilai signifikansi yang telah ditentukan, yakni 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan PMTB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2021. Begitu juga dengan X3. X3 ini memiliki probabilitas sebesar 0,0079, di mana ketika kita bulatkan menjadi 0,008 dan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis daripada H0 ditolak.
Artinya, daya saing ekspor atau X3 memiliki pengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2021. Nah, untuk selanjutnya, uji F statistik atau uji secara serentak dapat ditunjukkan melalui probabilitas F statistik ini sendiri atau menggunakan F statistik ini. Di sini kami menggunakan probabilitas F statistik dengan ketentuan yang sama dengan uji T statistik, di mana ketika probabilitas F statistik lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Maaf, H0 diterima. Yang artinya bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Begitupun sebaliknya, apabila probabilitas F statistik kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, di mana artinya secara serentak atau secara bersama-sama variabel dependen mempengaruhi variabel independennya. Nah, dalam pengujian ini, variabel-variabel yang telah kita uji memiliki nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00047, yang dimana kurang dari 0,05, yakni nilai signifikansinya. Artinya, secara serentak dan secara bersama-sama, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau produk domestik bruto. Nah, sebelumnya kita bisa menginterpretasikan bagaimana sih pengaruh dari variabel-variabel ini berpengaruh positifkah atau berpengaruh negatifkah. Dapat kita lihat nilai koefisien ini senilai min 1913,34 yang memiliki arti ketika variabel X1, X2, dan X3 tidak memiliki nilai atau sama dengan 0, maka pertumbuhan domestik bruto ini akan ada sebesar min 1913,34. Dan untuk interpretasi dari X1 atau koefisien regresi dari pengeluaran pemerintah, ketika apabila X1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka produk domestik bruto ini akan bertambah sebesar 625,31 US dollar. Dan variabel lain dianggap konstan. Kemudian untuk interpretasi X2, apabila PMTB naik sebesar 1%, maka produk domestik bruto akan mengalami penurunan sebesar min 0,0024%. Dan variabel lain juga dianggap konstan. Dan begitu juga dengan X3, apabila variabel X3 atau daya saing ekspor ini mengalami kenaikan sebesar 1%, maka produk domestik bruto ini akan mengalami kenaikan juga sebesar 4,6107 US dollar. Lalu kita akan melihat koefisien determinasi atau R-square-nya, di mana kita akan menginterpretasikan R-square-nya. Di sini kita lihat bahwasanya R-square-nya sendiri itu bernilai 0,863348, di mana kalau kita bentuk ke dalam persen, R-square-nya itu menjadi 86,33%, yang artinya variabel independen, yakni variabel kebijakan fiskal, investasi swasta, dan juga daya saing ekspor itu dapat maksud saya adalah variabel dependent produk domestik bruto secara signifikan itu dapat dijelaskan 86,33% itu dapat dijelaskan oleh variabel independen, yakni variabel kebijakan fiskal, variabel investasi swasta, dan juga variabel daya saing ekspor. Sedangkan 13,67% lainnya ini
adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian kami. Baiklah, itu untuk hasil dan analisis dari bab 4. Kita akan masuk ke bab 5. Ini penutup. Baik, untuk yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian data-data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang kita gunakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia pada periode 2007 sampai dengan 2021. Di mana variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang positif, yakni pada variabel kebijakan fiskal yang diwakili oleh pengeluaran pemerintah, dan juga variabel daya saing ekspor yang untuk pengaruh negatifnya diwakili oleh investasi swasta. Dan untuk pengaruh yang signifikan dapat dirangkum. Yang pertama, penerapan kebijakan fiskal yang diukur melalui pengeluaran pemerintah, nilai probabilitas T statistiknya sebesar 0,0010, di mana kurang dari 0,05 yang menunjukkan pengaruh yang signifikan. Begitu juga dengan investasi swasta dan daya saing ekspor yang memiliki nilai probabilitas T statistik yang kurang dari 0,05. Selain itu, uji asumsi klasik yang telah kita lakukan menunjukkan hasil bahwa tidak terjadi masalah dalam asumsi-asumsi klasik, seperti pada heteroskedastisitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan pada uji normalitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa data-data yang kita gunakan ini dapat dipercaya dan memberikan hasil yang valid. Dan kebijakan fiskal yang ekspansif, investasi swasta yang tinggi, dan daya saing ekspor yang kuat merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saran dari penelitian kami yang pertama, kami harap untuk penelitian selanjutnya akan lebih luas lagi, seperti misalnya membandingkan dengan negara lain. Kemudian dapat memperluas variabel bebas yang berpengaruh terhadap PDB, mungkin bisa suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Kemudian, menggunakan data yang lebih komprehensif. Untuk saran yang kedua, kami menyarankan untuk lebih memperdalam analisis, seperti menganalisis bagaimana sih mekanisme kebijakan fiskal yang diterapkan, dan kemudian bisa membedakan nih pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, dan dapat mengkaji dampak dari kebijakan variabel-variabel ini. Mungkin dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan, dari investasi swasta yang diterapkan, dan daya saing ekspor yang menguat. Kemudian, untuk saran yang ketiga, yakni pemerintah dapat menerapkan hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan yang konkret dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi hasil mini skripsi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.